Shalom saudara, shalom juga yang di rumah. Saya percaya kita semua diberkati lewat pujian penyembahan hari ini, amin. Terima kasih dan saya hari ini bersyukur sekali bisa diberikan kesempatan sekali lagi untuk boleh sharing sama Bapak Ibu saudara semua. Saya percaya semuanya gak ada yang kebetulan, amin. Kita ketemu di sini pasti selalu ada rencana Tuhan yang besar, ada rencana Tuhan yang indah bagi kita semua, amin. Ya, hari ini saya mau sharing tentang pembaruan hati, gitu ya. Jadi saya percaya saudara-saudara tahu bulan ini kita ada renewal, gitu ya, better renewal, ada pembaharuan. Nah, mungkin udah banyak sekali yang diceritakan, gitu ya, yang disampaikan tentang renewal, gitu ya, dalam sebulan ini, dalam beberapa minggu ini. Nah, hari ini saya mau bahasnya khususnya spesifik ke tentang renewal your heart, hati kita yang diperbaharui, gitu ya. Nah, saya percaya di Alkitab itu banyak banget, Bapak Ibu Saudara semua, banyak banget yang membicarakan itu atau menyampaikan atau kita pernah baca itu selalu berhubungan dengan hati, gitu ya, selalu dengan hati, banyak sekali, gitu ya. Kalau mungkin saya pernah baca satu artikel itu kurang lebih ada sampai 800 kata atau 800 tema atau gimana gitu, saya lupa gitu ya. Itu yang berbicaranya tentang hati gitu ya. Sampai dari yang pertama pun ketika misalnya waktu Hawa jatuh dalam dosa gitu ya. Kan ada kata-kata yang mengatakan buah itu menarik hati. Wah gitu ya kan, ada kata-kata hati mulai dari situ awalnya. Terus ada juga waktu misalnya ketika Daud mau dilantik gitu kan, banyak kakak-kakaknya, sampai yang terakhir itu waktu tanya Samuel, lu udah gak ada lagi nih gitu kan, ini udah masih mau siapa lagi nih Tuhan, masih ada satu lagi ya. Jangan lihat penampilan tapi aku ini melihat hati gitu ya. Jadi hari ini kita mau bicara tentang kenapa sih hati itu sampai begitu penting banget gitu ya. Penting banget, sering sekali dibicarakan, sering sekali disampaikan oleh Tuhan dalam firman-Nya gitu ya. Itu penting banget. Dan bahkan sampai kalau Bapak Ibu tahu salah satu gitu ya, salah satu ciri dari seorang murid Kristus, wah gitu ya. Jadi kita kan lagi terus gereja pemuritan gitu ya. Salah satu cirinya adalah terus mengalami perubahan hati, gitu ya. Ada selalu perubahan hatinya, terus mengalami pembaharuan, semakin hari mengalami pembaharuan terus menerus, gitu ya. Nah, yang pertama ini saya mau sampaikan. Kenapa hati itu sangat penting banget gitu ya. Sangat benar-benar sering sekali kita baca, kita dengar, kita mungkin ada banyak firman Tuhan menyampaikan tentang hati. Nah yang pertama itu adalah kita mau sama-sama katakan hati adalah sumber. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Hati adalah sumber. Hati kita itu adalah sumber Bapak Ibu. Kalau misalnya bayangkan sumbernya ini kotor, kalau seperti air gitu ya, sumbernya kotor, terus misalnya berbau, terus misalnya nggak enak, warnanya pekat, hitam dan sebagainya. Kira-kira kalau dari sumbernya aja udah kotor, gitu ya, waktu dia keluar itu pasti nggak mungkin yang wangi, bener gak? Nggak mungkin yang bersih, pasti yang kotor, yang berbau, yang gak enak dan sebagainya, gitu ya. Jadi makanya hati itu sangat penting sekali, gitu ya. Hati kita itu seperti apa di hadapan Tuhan? Hati kita itu bagaimana gitu kan? Ada apa dalam hati kita? Apakah banyak hal-hal yang kotor kah, yang baik kah, firman Tuhan kah dan sebagainya, gitu ya. Dan di slide selanjutnya saya ada satu ayat, wah ini gak bisa kebaca ya Bapak Ibu. Di Lukas pasal 6, saya bacakan. Lukas pasal 6 ayat yang ke-43 sampai yang ke-45. Ya boleh yang di rumah, baik yang di sini, kalau gak kelihatan boleh bawa dibuka Alkitabnya di HP, kita baca sama-sama ya. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang 43 sampai 45. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik.
Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara semua, itu waktu itu Yesus itu lagi bicara tentang lagi banyak khotbah gitu ya, khotbah di bukit dan sebagainya. Salah satunya tentang gini. Sebelum masuk ke sini, Yesus tuh lagi ngomong sama bukan cuma murid-murid, ada ahli Taurat juga, orang Farisi dan sebagainya. Dia lagi tegur gitu ya. Orang Farisi itu atau orang ahli Taurat dan sebagainya tuh melihat kesalahan orang itu pokoknya dia omong orang tuh salah, orang ini nggak benar dan sebagainya gitu. Tapi sampai lupa lihat ke dirinya sendiri gitu ya. Sampai Tuhan Yesus bilang kamu tuh nggak bisa lihat ya, balok di mata kamu gitu ya kan. Tapi selumbar gitu ya. Orang tuh di jauh itu kamu bisa lihat gitu kan kesalahan orang lain. Baru Tuhan Yesus masuk kemari. Gitu kan. Jadi Tuhan Yesus mau sampaikan bahwa dari perbuatan atau dari perkataan si orang-orang yang Farisi, orang Saduki tadi dia bisa tahu ini hatinya nih. Kamu tuh hatinya benar-benar gak benar ini gitu kan. Dari kelihatan. Bisanya cuman iri hati, ngalahin orang. Orang lain lebih berdosa dari saya dan sebagainya dan sebagainya. Lupa introspeksi diri. Baru Tuhan Yesus habis bicara itu dia masuk ke sini. Gitu kan. Kamu tuh hati kamu gitu. Dia secara gak langsung dia mau gamblang, dia mau tegurnya hati kamu nih begini. Karena kamu dari tadi tuh ngomonginnya kejahatan itu orang lain sedangkan kamu kayaknya enggak gitu kan. Dan sebagainya dan sebagainya. Baru Tuhan Yesus habis itu bicarain tentang dua dasar. Bahwa dasar yang benar itu adalah ketika orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi Tuhan Yesus tegur lagi gitu kan. Bahwa setiap orang itu bukan cuma harus mendengar tapi harus tetap melakukan firman Tuhan. Gitu ya. Jadi di sini balik lagi. Bahwa hati itu penting banget. Hati itu sumber yang kita itu bisa misalnya mengeluarkannya apa. Gitu ya nih. Saya ada slide selanjutnya. Nah ini ada gambar yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat atau enggak gitu. Jadi dari kalau misalnya akarnya saja udah penuh dengan hal-hal yang kotor, yang enggak ini, akarnya busuk dan sebagainya itu pasti buahnya juga udah enggak benar semua. Di sini ada di Ibrani ada satu tulis ada dua akar yang sering pernah kita dengar itu adalah yang pertama itu akar kepahitan gitu ya. Jadi kalau misalnya udah kitanya di dalam hatinya udah penuh dengan kepahitan gitu ya. Pasti semuanya akan keluar banyak hal-hal yang negatif. Gitu ya. Di sini jagalah supaya jangan ada seorang menjauhkan diri dari kasih karunia agar jangan timbul akar pahit. Gitu ya. Terus ada lagi di Matius 15 ayat 19 bilang gini. Karena dari hati itu timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Sebab dari hati timbul pikiran-pikiran jahat yang menyebabkan orang membunuh, berzina, berbuat cabul, mencuri, memberi kesaksian palsu dan sebagainya. Terus ada lagi di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 bilang akar dari segala kejahatan itu semua cinta uang. Jadi dari akarnya itu udah ketahuan. Kalau udah akarnya penuh dengan kepahitan, gitu ya, penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian, itu maka akan keluar, gitu ya. Dari omongannya kita bisa tahu, wah, atau dari perbuatannya pun kita sebenarnya bisa tahu bahwa orang ini sebenarnya lagi mengalami hatinya itu penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian, penuh dengan hal-hal yang negatif yang terjadi di dalam hatinya. Kita bisa lihat karena hati adalah sumber. Kalau sumbernya kotor, sumbernya gak bersih, udah semuanya kita bisa lihat. Gitu ya. Nah kalau misalnya kita penuh dengan kepahitan Bapak Ibu, itu udah pasti. Udah akan ada kebencian, iri hati.
Bahkan misalnya apa, ya ini banyak ada perzinahan, pembunuhan, saksi palsu dan sebagainya. Karena hatinya udah mengalami kepahitan. Saya punya temen gitu ya, ada satu kesaksian gitu ya. Itu karena dia itu, menurut saya ya, dia udah benci banget, dia pahit banget. Hatinya udah penuh dengan kepahitan. Dengan suaminya misalnya gitu ya. Itu semuanya sampai pada akhirnya itu karena dia misalnya bencinya, kepahitannya sama suaminya, itu sampai ngemerembet kemana-mana, anaknya, apa yang keluar dari mulutnya, perkataannya, perbuatannya, itu semuanya negatif. Semuanya penuh dengan kebencian, semuanya penuh dengan iri hati. Karena dasarnya di dalam hatinya, di akarnya itu adalah sudah ada akar kepahitan. Gitu ya. Mungkin akar itu muncul, kepahitan itu ketika misalnya sama suami sama istri, orang tua sama anak, anak sama orang tua, menantu, sahabat, atau bisa juga pemimpin-pemimpin gereja, pengurus gitu kan. Waduh, saya pokoknya pahit dah, saya benci banget gitu. Kalau udah sampai muncul begitu, udah pasti setiap perkataannya terhadap orang tersebut, setiap perbuatannya sama orang tersebut, itu pasti muncul hal-hal yang pahit, hal-hal yang negatif yang keluar. Gitu ya. Dan ngerinya Bapak Ibu, kalau kepahitan itu atau di dalamnya udah ada kepahitan, apa yang kita pahitnya ini, kalau saya ngobrolin misalnya sama Ko Indra, saya misalnya keselnya sama Mas Prio nih, saya kesel sama Mas Prio misalnya, saya benci banget sama dia. Saya benci banget sama dia. Padahal Ko Indra ini gak ada, happy aja kalau misalnya sama Mas Prio, no problem. Tapi karena saya udah benci banget sama dia, saya udah pahit banget karena kelakuannya gitu ya. Sorry ya. Nah, saya cerita sama Ko Indra. Ko Indra, lu tahu nggak? Si Mas Prio itu, aduh, bla 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 bla. Mumpung orang Batamnya lagi di sini ya kan. Sebenarnya Ko Indra nggak ada masalah, benar nggak? Tapi karena saya yang pahit, saya nggak bisa mengampuni, saya pahit, keluar kata-katanya pahit tentang Mas Prio, perbuatannya, saya ceritain ke Ko Indra. Ko Indra tuh bisa terima ikut pahit juga loh. Nah itu bahayanya tuh kalau misalnya kita tuh ada kepahitan, kebencian sama seseorang tuh bisa nular kayak gitu. Ngeri gitu ya. Jadi apa yang kita, padahal saya juga pernah ngalamin gitu. Saya kayaknya nggak ada masalah sama dia ya, tapi gara-gara dengar cerita ini kok saya jadi kesal juga ya sama dia ya gitu kan. Itu karena kitanya jadinya dengar masuk ke dalam hal-hal yang pahit dari orang lain, kita terima. That's why kita itu perlu banget terus mengalami pembaharuan hati kita, di-renew terus. Kalau enggak kita bisa jadi ikut pahit juga. Ada juga yang misalnya kalau misalnya di dalam hatinya penuh dengan akarnya itu akar cinta uang. Udah. Segala sesuatu apa yang dia kerjakan, gimana caranya, mau ini dosa, mau ini enggak, mau bisnis atau apapun, pokoknya gimana caranya saya bisa dapat duit. Saya dapat cuan, mau itu misalnya harus ngerusakin orang. Karena di dalam hatinya sudah ada akar cinta akan uang. Itu akar dari semua kejahatan. Semua kejahatan. Gitu ya. Bahkan sampai saya pernah dengar gitu ya. Ya mungkin ini ada sebuah jokes yang, tapi itu cukup mengena juga menurut saya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada seorang suami istri itu, wah ini yang gila kerja istrinya. Wah biasa kan laki-laki ya. Tapi ini yang gila kerja, gila cari uang itu istrinya. Wah dia cari uang terus. Dari pagi sampai sore dia buka usaha gitu ya. Dia bangun usaha sampai kadang-kadang kalau mau makan aja, padahal duitnya udah lumayan banyak, dia tetap meritnya minta ampun, nggak mau nikmatin. Kalau perlu pokoknya bisa seirit-irit mungkin segala macam, padahal uangnya berlimpah. Hari Minggu pagi sore ibadah, nggak ada ibadah. Semuanya cari duit.
Sampai dia pun gak bisa menikmati uang yang dia cari itu gitu kan. Pokoknya dia harus kumpulin terus. Dengan berbagai macam cara, nipu orang lah segala macam. Wah dia banyak. Dia usaha sampai lupa Tuhan dan sebagainya. Itu udah pasti karena akarnya cinta akan uang. Dan sampai satu waktu wanita ini misalnya mati. Belum sempet nikmatin. Mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar cerita ini gitu ya. Belum sempet nikmatin gitu kan. Boro-boro mau jalan-jalan ke luar negeri, kemana orang makannya tiap hari walaupun uangnya banyak, makannya cuma tempe tahu dan sebagainya. Ya, padahal rumahnya gede misalnya. Dan dia punya mbak, waduh. Pembantunya itu, wah begitu misalnya nyonyanya meninggal, rupanya sang suami sudah tertarik dari dulu sama mbaknya. Dan sang mbak itu akhirnya bisa berbulan madu dengan mantan tuannya ini. Wih, di Bali. Lagi santai-santai di Bali ya kan. Wah. Manggilnya udah bukan tuan lagi. Papi ya kan. Ya. Ternyata ya papi. Saya pikir selama ini nyonya itu cari duit buat papi. Sama buat nyonya. Ternyata udah tahu ya ceritanya ya. Ternyata itu nyonya cari duit buat saya. Akhirnya saya yang sekarang bisa nikmatin. Jadi kalau misalnya akarnya udah cinta uang, segala macam apapun. Sampai Tuhan aja dilupakan. Balik lagi, karena hati adalah sumber. Kalau sumbernya udah ada seperti itu, dari perbuatannya, dari perkataannya kita udah bisa tahu dalam hatinya seperti apa. Gitu ya. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya hati saya ini terus diperbaharui, benar gak? Gimana caranya saya supaya bisa mengalami Tuhan, mengalami pembaharuan hati saya. Tuhan, hati saya selama ini banyak banget hal-hal yang pahit yang terjadi dalam hidup saya. Dari kecil tuh udah pahit semuanya gitu kan. Hal-hal yang gak enak terjadi dalam hidup saya banyak benci, saya banyak dilukai sama orang, dihianati dan sebagainya. Banyak. Gimana nih Tuhan? Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara semua. Seperti lagu tadi terakhir, gak ada cara lain. Gak ada cara lain, the only one. Itu hanya Yesus. Hanya Yesus yang mampu memperbarui hati kita, yang memulihkan hati kita. Nggak ada yang lain Bapak Ibu. The only one, satu-satunya. Kalau sekarang mungkin ya banyak, kalau kita lagi mengalami depresi atau ada kebencian, kepahitan, kita bisa konseling gitu ya. Saya punya beberapa kali temukan dari konseling itu benar. Kita bisa mengalami kelepasan dan sebagainya, tapi kadang-kadang cuma sementara dan sebagainya. Sampai dia bilang, pokoknya di only one dia bisa benar bisa bebas, mengampuni, benar-benar bisa mengampuni, bisa lepas daripada, dia bilang hanya melalui Yesus. Waktu saya ketemu sama Yesus, waktu saya memuji menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan, saya mengakui semuanya. Setiap kepahitan saya, itu saya bebas. Saya ketemu orangnya bisa dengan penuh sukacita bersenyum, menyapa dan sebagainya. Dia bilang hanya Yesus, nggak ada cara lain, nggak ada yang bisa memulihkan hati kita, memperbaharui hati kita. Cuman Yesus, amin. Hanya Yesus. Nah, gimana caranya? Nah ini Bapak Ibu, Bapak Ibu harus buka hati. Kalau nggak buka hati nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus buka hati kita. Tuhan ini loh hati saya nih. Penuh dengan luka. Penuh dengan kepahitan. Penuh dengan akan cinta akan uang. Bisa aja lo cinta akan uang itu terjadi misalnya waktu kecilnya tuh misalnya, oh kamu tuh ya miskin. Papa kamu tuh banyak utang, mama kamu sebagainya. Jadi dia akhirnya dia tumbuh jadi orang yang benar cinta akan uang tuh karena dia mau tunjukin sama dunia. Bahwa gua nih bisa sukses, bisa kaya. Dan sebagainya, sampai harus menghalalkan segala cara karena dulunya pernah difitnah misalnya, atau pernah dikatain, pernah dibully untuk masalah uang dan sebagainya. Itu bisa terjadi juga. Nggak ada cara lain Bapak Ibu, kita harus buka hati kita.
Buka hati kita, izinkan Yesus memulihkan setiap hati kita. Nah, kadang bingung, buka hati itu gimana ya Pak? Gitu kan. Saya bingung buka hati itu gimana? Buka hati itu ya Bapak Ibu seperti, ya Tuhan ini saya nih, saya buka hati saya. Saya terluka nih Tuhan di bagian ini. Saya pernah nih Tuhan mengalami ini dan sebagainya. Saya pernah terluka di sini Tuhan. Mungkin Tuhan kadang-kadang waktu kita mau buka hati itu Tuhan bisa kasih aja suatu seperti video. Seperti film yang mengingatkan kita bahwa ini loh waktu itu kamu pernah mengalami kepahitannya seperti ini. Itu bisa. Lalu izinkan Tuhan, Tuhan pulihkan saya Tuhan. Kalau misalnya memang orang, kita pahitnya sama orang, bencinya sama orang, Bapak Ibu tinggal ngomong aja. Tuhan berikan saya kemampuan, berikan saya kasih-Mu supaya saya bisa mengampuni siapa, sebut namanya. Gitu Bapak Ibu. Cara sederhana, cara simpel yang saya pernah alamin. Pernah nggak? Oh pernah, saya pernah. Pasti gitu kan. Ya udah, di only one jadi saya nangis sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya kesel banget nih. Kalau ngelihat muka dia, waduh, gitu kan. Kayaknya gitu kan, kesel banget gitu kan. Tapi saya berdoa Tuhan, saya mau mengampuni dia Tuhan. Kita utarakan saya kesel nih Tuhan. Saya ampuni dia. Besok-besok kita mulai belajar. Bukti dari kita sudah mulai mengampuni dia. Mulai sapa dia. Mulai misalnya gimana, caranya kabar dan sebagainya. Terus, luka itu memang gak langsung sembuh, bener gak? Perlu waktu. That's why kita terus harus mengalami pembaharuan setiap hari. Supaya terus dibalut hatinya terus. Nanti kita akan mengalami kesembuhan. Gak ada cara lain Bapak Ibu. Gitu ya. Buka hati dan izinkan Yesus untuk selalu memulihkan, memperbaharui setiap hati kita. Nah kalau kita udah pulih, kita misalnya udah pulih, udah selesai dari setiap kepahitan, kebencian dan segala macam gitu ya. Kita perlu jaga dong, bener gak? Ya, bahkan dalam Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan. Suruh jaga, bener-bener jaga. Gimana caranya? Jaganya. Nah ini dia. Jagalah hatimu dengan firman Tuhan. Dan kita harus sering terus berkomunitas. Di sini ada komit terus, ikutin Bapak Ibu. Firman Tuhan baca. Ada Aba. Baca firman Tuhan. Terus masuk. Sehingga hati kita itu penuh dengan firman. Komunitas, komit. Itu akan membantu kita, menolong kita untuk menjaga setiap hati kita tetap murni, tetap kuat. Bisa sharing sama ketua komitnya, sama dalam komit itu ada siapa yang bisa kita ngobrol, bisa sharing loh. Nanti kita akan didoakan untuk kita bisa mengalami Tuhan, kan kita mengalami pemulihan, benar nggak? Gitu. Terus Bapak Ibu, cara menjaganya seperti itu. Dan percayalah, gitu ya, hati yang diperbaharui akan terus menghasilkan kehidupan yang baru. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ketika kita terus dibaharui akan ada kehidupan kita terus akan mengalami pembaharuan juga. Perkataannya akan terus mengalami pembaharuan, perbuatannya akan terus mengalami pembaharuan. Bahkan saya yakin dan percaya berkat-berkatnya pun baru Bapak Ibu. Kesehatan mungkin kita bisa terima hal yang baru. Kenapa? Karena saya yakin Tuhan itu gak pernah punya masalah sama masalah kita. Tapi Tuhan itu penting banget dengan hati kita. Kalau hati kita yang bermasalah, kalau hati kita udah benar, udah diperbaikin, saya yakin berkat mah gampang. Terobosan mah gampang bisa Tuhan buat. Tapi hati kitanya udah benar atau belum? Udah selesai atau belum? Udah mengalami pembaruan belum? Pemulihan atau belum? Gitu ya. Nah, jadi saya percaya hari ini kita semua bisa mengerti, amin. Bahwa hati adalah sumber. Gitu ya kan. Hati adalah sumber. Sumbernya kotor, hasilnya kotor. Kalau sumbernya baik, hasilnya baik. Kalau kita ingin mengalami pemulihan, kita harus buka hati.
dan izinkan Yesus memulihkan hidup kita. Dan bagaimana cara menjaga hati ini? Gak ada cara lain juga, harus dengan firman Tuhan. Terus sang firman Yesus sendiri terus ada dalam hati kita. Dan jangan lupa untuk selalu berkomunitas. Benar ya? Oke, ini saya mau ada ilustrasi sedikit ya Bapak Ibu. Ini sedikit magic-magican, sulap-sulapan. Semoga sulapnya berhasil ya. Untuk menggambarkan bahwa memang hati kita itu kalau misalnya kotor, terus kalau ketika Yesus diizinkan memulihkan kita, kita akan mengalami perubahan, hati kita baru. Gitu ya. Nanti saya undang nih Mas Priyo nih, boleh maju Mas? Saya itu boleh dibawa Pak. Ya 2 itu. Nah ini penting nih. Ya. Oke udah itu aja Pak. Kalau Asyir sih tadi udah lihat saya bolak-balik aja tuh. Buka keran mulu nih Pak Agus ngapain gitu. Bapak Ibu coba perhatiin ya. Mas Priyo pegang 1 buah air yang ada di dalam toples. Benar ya Bapak Ibu, airnya masih putih ya. Ini air keran murni dari situ tuh, di lambar tadi. Gitu ya. Jadi ini gambaran seperti hati kita. Kalau hati kita bersih makanya waktu dituang keluarnya bersih. Benar gak? Benar ya. Tapi kalau hati kita itu kotor, boleh Pak buka. Nah, ini saya bawa betadine. Kalau hati kita penuh dengan yang namanya kepahitan, kebencian, kemarahan, cinta akan uang, udah banyak deh pokoknya yang pahit-pahit terjadi dalam hidup ini. Bapak Ibu bisa bayangkan gak? Hatinya seperti apa warnanya? Keruh, kotor, benar ya? Kalau misalnya ini terjadi guncangan dalam hidup orang itu, yang keluar itu yang bersih atau yang kotor? Yang kotor. Makanya bisa kelihatan kok. Kalau misalnya orang itu hatinya bersih, hatinya murni atau enggak, bisa kelihatan. Waktu dia di dalam tekanan, waktu dalam menghadapi orang dan sebagainya, kalau memang hatinya kotor, dia semuanya pasti akan yang keluar tumpah itu adalah hal yang kotor, yang negatif dan sebagainya. Nah tadi saya bilang, kita harus izinkan Yesus sang firman itu memulihkan, membaharui hati kita. Bapak Ibu bayangin gak, kalau misalnya hati kita masih ditutup gini, mau dituang air 1 galon juga gak bakal penuh, bener gak? Gak bakal ada perubahan dalam hidupnya, bener gak? Tetap aja tertutup. Mau 1 galon, 1 ember terus tertutup, gak benar. Dan tidak akan ada perubahan dalam hatinya. Hatinya akan tetap kotor. Bener ya? Tapi kalau dibuka hatinya, mudah-mudahan berhasil ya Bapak Ibu. Masalahnya ini online juga ya. Saya baru nyoba tadi ini baru 1 kali soalnya. Tapi udah pernah sih sebenarnya, semoga ini berhasil ya. Ketika kita izinkan siapa? Yesus memperbaharui hidup kita, maka hidup kita akan puji Tuhan berhasil juga. Boleh dong beri tepuk tangan sekali lagi. Iya. Bapak Ibu sampai sini bisa ngerti? Terbukti kan? Bukan kaleng-kaleng. Ya, terima kasih Mas Priyo. Tuhan berkati. Yuk, boleh pemain musik maju ke depan? Ya. Kita bisa ngerti ya, hati kita tuh harus terus diperbaharui setiap hari. Ya, hanya Yesus yang bisa memulihkan kita, yang bisa terus memperbarui hati kita. Kita perlu buka hati. Izinkan Yesus memperbaharui hidup kita semua. Dan juga jangan lupa terus selalu menjaga hati kita dengan firman Tuhan. Dan juga kita belajar untuk selalu berkomunitas dalam komit. Yang belum ada komit, cepat cari. Karena disitulah kita bisa terus mengerti kehendak Tuhan, menjaga hati satu sama lain, tetap murni di hadapan Tuhan.